ついにレベル100到達か。起きろ。Yo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Ya nggak kerasa puasa akhirnya selesai juga. 1 bulan yang banyak lika-likunya. Mimin mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau channel Mimin masih banyak kurangnya. Ya Mimin bakalan tingkatkan lagi sebisa Mimin. Kali ini seperti biasa yaitu solo leveling season kedua, tepatnya episode terakhir. Tanpa banyak lama-lama, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Ini dia konten alur cerita dari solo leveling. Jika nasi ini kan cepat, mari kita sikat. Setelah di episode kemarin kita disuguhi fighting yang epic dan menyala. Setelah kekalahan Beru, Jinwo yang kini mencari cara menyembuhkan Getping, maksudnya Cahain, menyuruh si kameramen mematikan kameranya. Kameraを止めてもらえますか。はい。急いで。じゃないと壊します。わかりました。Tax atau Kiba berjalan ke arah Jinwo sambil membawa sesuatu yang tidak lain, itu adalah mayat dari Byungwoo. Yonho bertanya apa yang akan Jinwo lakukan dengan mayat temannya itu. Son Hunter, Byungwooに何をするつもりなんですか。何をしようとしているか。時間がありません。黙っていてください。Jinwo hanya menyuruhnya untuk diam karena sudah tidak ada waktu lagi. Jinwo lalu mendekati mayat Byungwoo. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung memanggil bayangan Byungwoo hanya dengan 1 kali perintah. Okiro. Sementara di luar, 3 hunter Jepang kini sudah berada di kapal dan diberitahu kalau mereka akan menjalankan rencana nomor 9. Sementara Hoshino terlihat masih trauma dengan apa yang terjadi pada Goto. Reiji berkata kalau monster yang mengalahkan Goto kini sudah dikalahkan oleh hunter Korea, yaitu Jinwo. Hal itu membuat 3 hunter di sana terkejut. Hunter Korea tidak percaya setelah melihat kemampuan Jinwo yang ternyata dapat mengendalikan dunia kematian dan bukan hanya sihir pemanggilan biasa. Jinwo berkata kalau Byungwoo pernah berkata untuk menggunakan kekuatannya. Byungwoo yang kini menjadi bagian dari bayangannya Jinwo. Tanpa perintah dari tuannya, Byungwoo langsung mendatangi Hain dan dengan skill healnya langsung menyembuhkan sebagian besar luka Hain yang membuatnya pulih. Jinwo berkata bahwa dia tahu orang seperti apa Byungwoo. Dia pastinya orang yang sangat perhatian. Para hunter dalam hatinya berkata kalau Jinwo semakin sengit pertarungan, kekuatannya semakin pesat. Yonho berkata kalau kekuatan Byungwoo mungkin akan berguna untuk pertarungan, namun dia meminta untuk tidak melihatnya bertarung lagi. Son Hunter, あなたがこれからもハンターとして戦い続けるのであれば、ビョングの力は貴重な戦力でしょう。あいつをまた戦場に立たせることはしてほしくありません。Jinwo berkata kalau Yonho sudah 2 kali memegang pundaknya, namun kali ini bukan perintah tapi permintaan. Jinwo ternyata memiliki pendapat yang sama. Dia pun mendekati bayangan Byungwoo dan mengcancel shadow-nya. Sebelum menghilang sepenuhnya, Byungwoo melihat Yonho untuk terakhir kalinya. Berpindah ke ruangan Matsumoto yang sepertinya melihat kemampuan Jinwo di televisi. Dia bertanya bagaimana dia bisa datang padahal dia sendiri tidak ikut raid gabungan. Reiji berkata apakah dia yakin untuk melanjutkan rencana nomor 9-nya. Karena takutnya para hunter yang tersisa ikut berkurang dan akhirnya merusak keseimbangan dunia. Matsumoto yang marah menyuruh Reiji untuk menarik kembali sisa pasukannya. Sementara di luar Pulau Jeju, para semut tiba-tiba bergerak secara acak sambil diguyur derasnya hujan. Para hunter yang berada di kapal sebisa mungkin menghalau para semut untuk tidak sampai ke pulau utama.
Para hunter Renges pun mulai keluar dari gua dan sudah dijemput oleh helikopter pengangkut. Sementara mereka pergi, Jinwo sedang asik menghabisi sisa-sisa telur dan semut yang ada di dalam gua, dibantu juga dengan bayangannya. Akhirnya Jinwo mencapai ke level 100. Jinwo lalu mendekati mayat Raja Semut dan mencoba membangkitkannya hingga akhirnya. Okiro. Sebuah bayangan menutupi Jinwo, sebuah kegelapan yang seakan tidak berujung. Namun itu tidak berlangsung lama. Hingga dari belakang muncul sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sebuah bentuk baru, sebuah kehidupan baru dari seorang Raja Semut yang menetas dari telur bayangan. Jinwo sempat ingin membangkitkan yang lainnya, namun tiba-tiba sebuah suara memanggilnya Raja. Suara itu berasal dari Raja Semut. Jinwo sempat kaget melihat dia bisa berbicara, padahal bayangan yang lain tidak. Raja Semut meminta Jinwo memberinya nama. Dan saat melihat ranknya yang berupa jenderal, Jinwo bertanya apakah dia yakin akan tunduk kepada yang sudah membunuhnya. Raja Semut itu hanya menjawab kalau dia tidak mati tapi dibangkitkan kembali dengan kekuatan baru dan dia akan mengabdi selamanya kepada sang raja. Hingga akhirnya lahirlah sebuah nama yang akan diingat semua orang. Dia adalah Beru, sang pelayan Jinwo. Jinwo lalu membangkitkan sisa semut yang ada. Sementara di luar, para semut sudah mencapai pertahanan terakhir. Mereka yang ada di sana mencoba bertahan sebisa mungkin. Jinwo dan Beru berada di puncak gunung dan Beru berkata kalau ada 4.000 semut tersisa kehilangan arah. Jinwo memberi perintah kepada Beru untuk mengurus sisa semut. Dengan senang hati Beru lalu melakukannya. Di pertahanan terakhir, Pachio sedang menghabisi para semut yang ada. Namun saat akan ada semut yang menyerangnya, sebuah cahaya biru bergerak dengan cepat dan mengoyak semut tersebut. Cahaya biru itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Beru. Di helikopter, para hunter yang ada masih berjuang dihalangi oleh sihir perisai. Jongjin dan Taegyu harus mengalahkan semut yang berdatangan. Perisai sihir akhirnya pecah, namun sebuah petir menyambar semua semut. Dan saat dilihat, yang ada di belakang mereka adalah Jinwo. Sebuah cahaya kemenangan kembali bersinar menandakan sebuah mimpi buruk yang kini menghilang. Meskipun harus ada korban berguguran di dalamnya. Di sebuah lautan di negara lain terlihat para semut yang masih berkeliaran. Namun seorang kapten kapal menyuruh anak buahnya untuk diam karena pahlawan dari negara tersebut ingin sedikit berolahraga. Dengan satu kali tebasan dari dua senjatanya membuat semut yang ada di sana habis tak tersisa. Kalian yang baca manualnya pasti tahu dia siapa, namun Mimin gak bakalan ngasih spoiler. Buat yang nonton animenya aja. Jinwo menghadiri pemakaman para hunter yang gugur. Sambil para reporter meliputnya, banyak yang memberinya pujian atas kontribusinya. Dan banyak yang menyayangkan bahwa kalau dirinya datang lebih awal mungkin tidak akan ada korban jiwa.
今回のレードにおいて彼の活躍は大きく。ここには不審な点も多く、最初から参加していれば犠牲を出さずに済んだのではとの批判的な声も上がっています。Yonho menyuruh Jinwo untuk tetap tegak karena memang dirinya lah yang mengakhiri semuanya. Jinwo yang pergi sudah ditunggu oleh Ketua Go. Di dalam ruangan Ketua Go berterima kasih kepada Jinwo. Dia menanyakan apa yang akan dia lakukan ke depannya. それで今後はどのように活動されるおつもりですか。自分のギルドを立ち上げたいと思っています。 Sementara di Pulau Jeju, salah satu dari 5 guild besar yang dipimpin oleh rank A. Gua lupa siapa namanya anjir. Mereka sedang melakukan ekspedisi sisa-sisa semut yang ada. Hingga dari balik kegelapan, muncul seorang anomali berbadan besar. Salah satu anomali baru muncul, yang membuat para hunter di sana tak sadarkan diri. Mereka berdua adalah Ice Monarch dan Fang Monarch atau Beast Monarch. Yang nggak akan Mimin sebutin lebih lanjut, takutnya spoiler. Mereka berdua membicarakan tentang seseorang yang bertarung bersama manusia. Terlihat kalau mereka akan melakukan sebuah serangan yang terencana nantinya. Mereka akhirnya pergi dengan menggunakan sebuah gerbang gate. ではここでの用は済んだ。それにしても臭いな。あの女が見れば騒ぎ立てそうだ。 Kejadian itu sepertinya dilihat langsung oleh ayah Sung Jinwo, Sung Ilhwan. Sementara di sebuah kemacetan yang panjang, Sung Jinwo yang ikut terjebak sedang berbicara dengan Jinho terkait masalah guild yang akhirnya diberi izin resmi oleh Ketua Go. Setelah menutup panggilan dari Jinho, Jinwo mendapatkan panggilan lagi, kini dari Ketua Go. それとは別件で。この高速道路の先に Sementara di tengah jalan, sebuah gate rank B sedang terbuka dan Jinwo sampai ke lokasi gate-nya berada. いや、ここ Tiba-tiba beberapa saat setelah Jinwo masuk, gate berubah menjadi berwarna merah. Tapi itu bukan masalah besar untuk Jinwo yang sekarang. Di bawah cahaya senja, Hein terus membayangkan Jinwo dan berniat menjadi lebih kuat untuk bisa berada di sampingnya. Cerita diakhiri dengan Jinwo yang menjelaskan kembali tentang apa itu dunia hunter. ハンターは狩りをするために生まれた。ダリュードには狩られる覚悟も必要だ。 Dan diakhiri dengan kata-kata, 次の獲物はドイツだ。 gila, sebuah animasi terbaik yang digarap oleh A1 Pictures. Terima kasih buat eksekusinya. Next, kalau ada anime rekomendasi bisa tulis di kolom komentar. Yaudah, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di anime menarik lainnya. Mimin izin pamit dan sayonara.